Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah. Alhamdulillah, seperti biasa di ahad keempat, kebetulan ahad kedua jadwalnya Ustaz Fajar kebetulan berhalangan, gantian dengan Ustaz Sabarudin. Alhamdulillah pada malam ini sudah hadir untuk menyampaikan taklimnya pada malam hari ini, seperti untuk bincang-bincang tanya-tanya dari jamaah apa yang disampaikan, atau mungkin hal-hal lain yang di luar apa yang disampaikan pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka 'alimun khabir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal arifin innaka khairul fatihin. Amma ba'd. Para jamaah Bapak Ibu, jamaah salat maghrib yang Allah rahmati, alhamdulillah kembali kita bisa bermajelis di kesempatan pada maghrib ini dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa dawamkan nikmat-nikmatnya untuk kita semuanya, yang bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk menimbun amal saleh, ya, perbuatan-perbuatan dan amal saleh serta ketaatan yang mengantarkan kita pada rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Termasuk duduknya kita di majelis di pada maghrib ini, harapannya adalah takrimul qulub ila Allah, mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada satu ayat, satu hadis yang kita dengar kemudian menggerakkan hati kita dan memberikan satu kekuatan baru, penyemangat untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semua Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Baik. Insyaallah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullah. Kita sampai ke hadis yang ke-19, masih dalam bab taubat. Hadis ini cukup panjang, semoga kita cukup untuk membacanya sampai selesai. Baik, hadis dari Zir bin Qubaish qala ataitu Sufwan bin Asad radhiyallahu anhu wa as'aluhu 'an al-masjid 'ala al-kuffayn. Zir bin Qubaish ini seorang tabi'in, ya, tapi namanya tabi'in muhtaram karena dia hidup sezaman dengan Nabi, cuma tidak sempat ketemu Nabi. Ya, Zir bin Qubaish al-Asadi. Ya. Diriwayatkan dia meninggal tahun 80 Hijriah dan dia wafat dalam usia 120 tahun. Di usianya panjang. Ya. Jadi hidup ketika Nabi masih ada, dia sudah hidup, sudah ada. Cuma tidak sempat ketemu Nabi, masuk Islam, kemudian baru belajar bersama para sahabat. Makanya dia disebut tabi'in. Ya, tabi'in. Tapi dia termasuk orang Arab atau tabi'in yang punya kepakaran dalam qiraah dan ilmu bahasa Arab. Nah, dia tinggal di Kufah bersama dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib. Saking pahamnya dengan bahasa Arab, bahkan Abdullah bin Mas'ud itu kalau ingin bertanya tentang beberapa hal terkait bahasa Arab, bertanya kepada Zaid bin Qubaish, pada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Zaid bin Qubaish ini suatu ketika mendatangi seorang sahabat yang bernama Sufwan bin Asad. Sufwan bin Asad ini sahabat. Ya. Dia meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi SAW. Imam Ibnu Adlan mengatakan ada sekitar 12 hadis yang diriwayatkan oleh Sufwan bin Asad radhiyallahu anhu. Nah, pada ketika Zaid bin Qubaish datang ketemu dengan Sufwan bin Asad radhiyallahu anhu, bertanya tentang
hukum-hukum ketentuan terkait masul khuf. Apa itu masul khuf? Masul khuf itu adalah mengusap khuf. Khuf itu ya sepatu lah bahasa mudanya kita sekarang, sepatu. Tapi lebih jelasnya khuf itu adalah alas kaki yang terbuat dari kulit secara umum. Jadi kulit biasanya dipakai di rumah, dipakai jalan juga. Ya, mirip sepatu. Ya, cuma biasanya terbuat dari kulit. Ya. Nah, biasanya kalau musim itu cuaca di Arab itu kan terlalu panas. Kalau terlalu panas, kadang malam terlalu dingin. Dan itu perubahannya cukup ekstrem, itu menyebabkan kaki itu cepat pecah. Ya, kalau pecah sakit. Maka cara mengantisipasi adalah terus menggunakan khuf ya, untuk melindungi dari dingin dan untuk mencegah dari panas. Jadi Zaid bin Ubays ini bertanya kepada Sufwan tentang khuf ini. Faqala ma ja'a bika ya Zaid. Ya. Maka Sufwan bertanya, nah kenapa kita datang kemarin? Apa motivasi kita? Apa niatnya? Ya. Maka Zaid berkata, ibtigha ilmi. Aku datang ke sini motifnya cuma cari ilmu. Ya, masalah ini penting sekali Pak. Dia bergerak atau berjalan menuju suatu tempat majelis menemui seseorang. Ya, cuma cari ilmu. Ini kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan." Orang siapa yang menempuh suatu jalan, siapa saja, keluar dari rumah datang ke majelis menemui seseorang, menemui ustaz, para ulama untuk bertanya soal agama, berarti dia tercatat apa? Sebagai orang yang mencari ilmu. Orang yang keluar dalam mencari ilmu ini akan Allah mudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, Nabi SAW katakan man kharaja fi sabilillah ya, taliban ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar man kharaja ya, bi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Atau kata sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang keluar menempuh suatu jalan untuk cari ilmu, maka statusnya fi sabilillah. Nah, ini fadilah besar. Maka dalam hadis yang lain, barang siapa yang keluar di jalan Allah mencari ilmu, maka malaikat dan seluruh hewan-hewan yang ada di lautan memintakan ampunan untuk dia. Yastaghfiruna lahu hatta yarji'a, sampai pulang. Selama dia di luar, didoakan sampai dia pulang. Subhanallah. Faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talib ilmi ridwan ma yatlub. Kemudian di sini ini penting juga. Sahabat Sufwan tadi katakan ini, kalau betul begitu, datang kemari cuma cari ilmu, maka ketahuilah kata Sufwan, maka sepanjang perjalanan para malaikat akan membentangkan sayap, menunjukkan mereka ridho dengan apa yang kau cari. Ya. Fakultu. Maka kemudian Zir mengatakan, innahu qad hakka fi sadri masfu' 'ala al-khuffaini ba'da al-gha'iti wal bawl. Aku ada hal yang belum aku pahami dengan baik. Ya, tentang hukum mengusap khuf setelah kencing ataupun buang air besar. Bagaimana ketentuannya? Maka di sini wa kuntum ra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntum ra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada kita karena saya yakin kau ini sahabat Nabi, mungkin ada ilmu ya yang bisa kita ajarkan kepada saya soal ini. Nah, kalau kita memang nggak paham tentang urusan suatu agama, datang kepada ahli. Karena Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Datangi ahlinya jika memang kita nggak ngerti. Tapi maka datang ke yang ahli. Kalau rusak AC-nya, datang ke teknisi. Kalau memang baju tak kotor, datang ke laundry. Ya. Tapi jangan kita datang kepada orang yang keliru, maka jawabannya akan keliru. Ini tepat apa yang dilakukan Zaid bin Ubays, tepat datang kepada sahabat Nabi ya. Yang diduga kuat bertahu ada ilmu, dia bisa ajarkan sesuatu kepada saya. Fajitu ka'as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an. Maka Zaid bin Ubays mengatakan, ya, ada tak info atau ilmu tak soal ini? Maka kemudian qala na'am, ada. Kalau kita ada ilmu memang bisa jawab itu, maka tidak boleh disembunyikan. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla nanzila khifafana 3 ayyam wa la yalihinna illa min jabal. Ketentuannya adalah dulu kami para sahabat pernah safar bersama Nabi. Kalau safar ketentuannya adalah
kami tidak perlu melepas sepatu atau khuf kami selama 3 hari 3 malam. Nah, ini ketentuan masul khuf. Jadi masul khuf itu sebenarnya keringanan buat kita, umatnya Rasulullah SAW. Ya. Di mana kita boleh pakai sepatu, dalam hal ini khuf lebih spesifiknya, ya, penutup kaki yang terbuat dari kulit. Cuma kita nggak lazim, ya. Masuk masjid lepas sepatu, masuk rumah lepas sepatu. Ya. Nah, khuf ini bagi orang yang mungkin dia boleh tidak dilepas 1 hari 1 malam. Ya. Kalau orang yang safar boleh tidak dilepas 3 hari 3 malam. Ya. Nah, ini bentuk kemudahan. Karena tadi dalam cuaca tertentu itu merepotkan sekali. Kita harus buka sepatu lagi, apalagi cuaca dingin sekali. Ya, saya pernah dulu pakai sepatu itu sekitar 3 hari tidak dilepas di gunung tapi. Karena itu repot sekali Pak, kalau mau wudhu kita basah kaki lagi, dingin lagi, wah itu repot. Ya. Maka kemudian ini kemudahan. Jadi bagaimana tata cara wudhunya? Pertama, sebelum memakai sepatu, sepatunya ada syaratnya. Satu, sepatunya harus kokoh. Yang artinya memang layak dipakai jalan. Dia bisa dipakai jalan, bisa dipakai kokoh, kuat, tidak bocor. Maka kaos kaki tidak bisa. Ya. 2, dia harus menutupi area basuhan wajib kaki, yaitu seluruh kaki hingga mata kaki. Maka kriteria sepatunya tidak bisa sepatu yang di bawah mata kaki, harus di atas sampai dengan mata kaki. 3, dia tidak boleh ada kerusakan seperti bocor atau bolong, sobek dan lain-lain. Dan dia harus terbuat dari sesuatu yang tidak meresap, mungkin waterproof ya. Maka di sini cara menggunakannya bagaimana? Di sini sebelum pakai pertama kita bersuci terlebih dahulu. Wudhu seperti biasa, kemudian pakai. Jangan dilepas. Nanti kalau batal bagaimana? Kentut atau batal wudhu, maka cukup wudhu kembali. Tapi pas di bagian kaki cukup diusap bagian atas, punggung kaki. Ya, cukup. Ya, diusap saja bagian itu. Sudah, tidak perlu dilepas. Nah, bagi orang musafir ketentuan ini bisa 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam, maka nanti harus diperbarui lagi, lepas, wudhu kembali, kalau mau pakai lagi, pasang lagi. Tapi bagi orang yang mungkin seperti kita ini, bisa 1 hari 1 malam. Ya, 1 hari 1 malam tanpa melepas sepatu. Tapi ini nggak lazim sebenarnya kita ya. Tapi ini dalam suasana orang Arab itu biasa, apalagi di zaman Nabi SAW. Dan itu kemudahan. Nah, kemudian tidak apa yang membatalkan itu sama seperti yang membatalkan wudhu, kecuali junub. Maka kalau orang junub, khufnya batal, maka harus dilepas. Ya, misalnya orang junub maka dia harus melepas khuf, maka dia harus mandi dulu, baru pakai lagi. Nah, itu ketentuannya. Nah, ini dijelaskan kepada seorang tabi'in Zil bin Humays. Fakultu, oke, dia sudah jelas dong. Dia nanya lagi. Hal sami'ta yadhkuru fil hawa syai'an. Ya, bagaimana pendapat tentang orang apakah pernah mendengar dari Nabi tentang seseorang yang mencintai orang lain? Mencintai, hawa maknanya cinta. Qala na'am, ya, saya juga pernah dengar. Kunna ma'a Rasulillah SAW di safarin. Dulu kami pernah bersama Nabi dalam suatu perjalanan. Wa baina nahnu 'indahu idnadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jahrawi. Ketika sedang jalan, ada seorang Arab Badui, Arab kampung. Ya, orang Arab sebenarnya, tapi tinggalnya biasanya di gunung-gunung. Ya, ini untuk membedakan Arab itu ada 2 Pak. Ada yang tinggal di pemukiman, ada yang tinggal di pegunungan. Nah, ini disebut Arab Badui, itu biasanya yang tinggal di pegunungan. Biasanya Arab Badui ini adabnya kurang. Ya, jadi tabiat mereka keras dan kasar. Ya, malah orang gunung. Ya, jarang tersentuh atau jarang berinteraksi dengan manusia lain, maka tabiatnya kurang. Ya, itulah. Ya. Maka kemudian ketika dia lihat Nabi SAW, dia langsung panggil, "Ya Muhammad." Wow. Tidak pakai "Ya Nabi", "Ya Rasul", tidak langsung nama, "Ya Muhammad". Baru tidak hanya itu, keras lagi suaranya. Ya. Nah, tinggikan suara. Fajaba Rasulullah SAW nahwan min sauti. Tapi subhanallah, Nabi SAW paham ini sedang menghadapi siapa. Akhirnya Nabi SAW jawab dengan suara tinggi juga. Waalaikumsalam. Jadi Nabi SAW merespon dengan hal yang sama. Ini menariknya Nabi SAW. Dalam banyak hadis ketika Nabi berinteraksi dengan orang Arab Badui itu,
Nabi tahu perangai mereka, paham kebiasaan mereka. Nabi tidak sering tersinggung. Nabi pernah datang ke orang Arab Bali, Pak, tertarik langsung surban sampai merah. Ya, sahabat sudah naik hitam itu, kurang ajar itu. Tapi Nabi dengan santai sudah. Ada apa gitu? Ada apa? Nabi lembut sekali. Luar biasa. Ini Nabi kita selesai. Maka dalam hadis yang paling populer tadi tentang seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Ya, kita ingat itu juga tentang Arab Badui. Nabi sedang kumpul dengan para sahabat. Datang masuk orang Arab Badui. Langsung datang ke pojok masjid, kencing di situ. Oh sahabat marah. Bayangkan kita lagi majelis, Pak, ada orang masuk kencing di situ. Kira-kira apa respon? Mengamuk gitu. Jadi sahabat mau pukulin dia sudah mau geruduk. Kata Nabi sudah, biarkan saja. Nabi paham ini orang Arab Badui ini, orang apa yang kurang mengerti lah tata cara bersosial. Ya, kata Nabi biarkan selesai kencing. Sampai kencing sampai ketakutan kan karena mau diamuk para sahabat pindah-pindah. Ya, karena kata Nabi kalau dia kencing kalian usir kemana-mana kencingnya, sudah kasih selesai di sini. Setelah selesai, kata Nabi, ambilkan ember satu air satu ember, siram selesai. Maka ada kalimat menarik dari dalam Arab Nabi. Arab Nabi itu mengatakan, Allahumma firli wa Muhammad. Ya Allah, ampuni aku dan Muhammad. Yang lainnya jangan. Karena yang baik cuma Muhammad ini. Dia yang mengerti ini. Orang namanya orang kencing kebelet bagaimana? Masa disuruh pergi? Tapi wala takfir ghairana ahad. Ya Allah ampuni saya dan Muhammad, yang lain jangan ampuni. Orang jahat seperti itu. Tapi itu menarik ya, beberapa kisah Arab Badui itu benar. Ya. Maka kemudian di sini ya, ketika Nabi diteriaki begitu, dipanggil dengan suara teriakan, Nabi respon dengan sikap yang sangat, wah. Nah biasanya tapi para sahabat yang ada di sekitar Nabi yang tersinggung. Ya, maka Sofwan mengatakan apa? Fakultu wajah, celaka kowe. Mulut doy. Nah, jadi kata gua, sopan ini apa? Sopan ini sekali cara tahu ya. Waihat karena umpatan, celaka kowe bicaramu. Ya. Ughdud min sautik. Kasih pelan-pelan kok. Ya, jadi ditegur lagi Arab Badui sama sahabat Sofwan ini. Fa innaka inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ini dia sedang sama Nabi nih. Nah, kalau kita ya ulama ini orang hebat ini orang-orang ini. Sobat bicara acara tak. Waktu muhijan ada, ini dilarang. Kan sudah ditanya Ki. Jangan begitu kalau bicara sama Nabi. Ya, tapi ya, namanya tadi ya, orang-orang apa yang kurang berpendidikan. Ya. Maka wallahi la abdu sudah diberikan. Kan orang Arab Badui ini justru ada roka begini nih. Nah, mau dikasih tahu. Qala al-Arabi al-mar'u yuhibbul qawm wa lamma yalhaqu bihim. Akhirnya Arab Badui ini datang kepada Nabi bertanya, Muhammad, apa pendapat tak tentang seseorang yang mencintai suatu kaum, ya, mencintai kebaikan mereka, tapi dia tidak punya modal lain kecuali cinta saja. Artinya apa? Dari segi amal dan perbuatan tidak bisa menyaingi atau tidak bisa melakukan hal yang sama seperti mereka, tapi cintai. Maksudnya dia sedang bertanya tentang orang-orang seperti dia. Kami ini orang-orang Arab Badui yang tinggal jauh dari Nabi, cinta sama Nabi. Cinta kebaikan, cinta Allah, cinta ketaatan. Tapi kami kalau karena jauh, amal kami ini tidak sama dengan amalnya Nabi dan para sahabat. Ya, jauh. Sholatnya tidak sama, maksudnya kualitasnya ya, kualitas ketakwaan tidak sama, amalnya sedekahnya tidak sama, jihadnya tidak sama, dan seterusnya. Bagaimana ini? Tapi cinta. Maka Nabi SAW mengatakan, "Qala Nabi SAW al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah." Masya Allah. Beliau katakan apa? Sesungguhnya seseorang akan bersama orang yang dia cinta di hari kiamat. Meskipun amalnya tidak sama. Ya, kita ini cinta Nabi amalnya tidak sama. Kalau cinta sahabat amalnya jauh dari sahabat. Ya, cinta orang-orang soleh tidak sama sekali. Tapi ketahuilah dengan modal mencintai, menyenangi mereka, cinta sama mereka, itu cukup jadi modal untuk nanti punya kesempatan berkumpul bersama. Anta ma'aman ahab. Ya, kita itu bersama orang yang kita cintai. Maka pilih betul-betul dengan siapa kita menaruh rasa cinta kita. Betul-betul ini urusan akhirat, ini bukan sekedar urusan dunia. Maka hati-hati kalau kita cinta Lionel Messi, ya Ronaldo, bisa-bisa nanti kumpulnya sama mereka ya, mau gitu. Ya. Maka cintailah orang yang memang dicintai Allah, maka kita akan punya kesempatan bersama dia nanti di akhir.
Kan kata Anas bin Malik, ketika kata kalimat ini diucapkan Nabi SAW, kata Anas bin Malik sahabat Nabi mengatakan, aku mencintai Rasul, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman. Aku tahu amalku tidak sama seperti mereka, tapi aku berharap aku dikumpulkan bersama. Ya. Anas bin Malik, insyaallah, mengatakan amalku tidak sama, betul amalku tidak sama dengan mereka, tapi aku berharap dengan cinta ini Allah kumpulkan aku dengan dia, mereka nantinya. Maka kata Anas, kalimat ini, sabda ini adalah sesuatu yang paling menggembirakan kami pada saat. Banyak sahabat senang sekali pada kalimat ini. Kau akan bersama orang yang kau cinta. Ada sahabat, banyak sahabat itu level-level ya. Dan semuanya seperti anggota, dan semuanya seperti level-level. Maka para sahabat itu senang dengan hadis ini. Kita akan bersama Nabi SAW. Meskipun amal kita tidak seperti amalnya Nabi SAW. Ya. Kemudian, فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَابًا مِنَ الْمَغْرِبِ مَسِيرَةَ عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرُ الرَّاكِبِ فِي أَرْضِهِ 40 أَوْ 70 عَامًا. Nah, setelah itu Nabi SAW terus berbincang-bincang bersama kami, kata Sofwan, sampai Nabi menyebutkan sebuah pintu. Ya. Minal maghrib masirata 'abdi aw yasir raqib fi ardihi 40 aw 70 'am. Nabi menyebutkan sebuah pintu yang ada di barat. Di mana di barat ini? Allah alam. Tapi ketika itu posisi Nabi sedang mengarah ke Syam. Ya, ke Syam. Makanya dikatakan bumi Syam yang sekarang jadi Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, itu adalah Ardul Mahsyar. Itu nanti tempat berkumpulnya manusia di akhir zaman. Ya. Nabi SAW menyebutkan ada pintu di barat. Ya. Pintu itu saking besarnya, kalau kita berjalan menggunakan tunggangan dari ujung timur ke ujung barat, ya, dari satu sisi ke sisi lainnya, itu butuh waktu 40 atau 70 tahun perjalanan. 40 70 tahun. Kenapa ada kalimat 40 atau 70 tahun di sini? Perawi lupa mana yang ingat. Apakah 40 atau 70? Taruhlah 40 tahun. 40 tahun perjalanan. Kebayang enggak itu besar apa? Berapa butuh waktu mengelilingi dunia? Kalau kita naik kuda, setahun cukup. Ya, ada orang yang sepeda keliling dunia kan 1 tahun. Bayangkan 40 tahun. Berapa besarnya Allah. Ya. Pintu apa ini? Ya, pintu apa ini? Kalau Sufyan ahadullah, salah satu perawi hadis ini, Sufyan namanya. Kiwal Syam. Ini ada di Syam. Ya. Khalaqallahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah sudah buat pintu ini sejak menciptakan langit dan bumi pertama sekali. Pintunya sudah. Ya. Maftuhan, pintu ini selalu terbuka kondisi. Bagi siapa? Bagi mereka yang bertobat. Ini pintu tobat. Ya, pintu tobat yang selalu terbuka, tidak pernah tertutup. Kapan batas akhirnya? La yughlaqu hatta tatlu'u syamsu min. Tidak akan terbenam dan tidak akan tertutup sampai nanti dia terbit di tempat terbenam. Yaitu matahari terbit di tempat terbenam. Matahari terbit dari mana, Pak? Barat. Itulah limit tenggat terakhir pintu taubatnya. Maka hadis yang sebelumnya kita baca, setiap manusia, seluruh manusia punya 2 limit untuk diterima taubatnya oleh Allah. Pertama, hatta yugharqir, sampai nafasnya belum habis. Tapi dia masih hidup, belum sakaratul maut. Itu limit tak masing-masing ada. Ya, kalau mau bertobat lakukan segera sebelum ajal. Kalau ajal tiba, sudah tidak ada kesempatan. Tapi untuk jeda seluruh manusia, jedanya adalah waktunya adalah sampai nanti matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat, pintunya sudah ditutup, tidak diterima. Ya. Nah, ini hadis yang kita baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Imam Ahmad serta Nasai dan juga Ibnu Majah. Ya, hadis ini hasan sahih. Ya. Maka di sini ada beberapa pelajaran sebenarnya. Isa itu ada berapa? 40. Oke, baik. Mungkin ini dulu saya bacakan satu hadis cuma agak panjang. Di jam tak kayaknya clear ya. Dan di belakang. Iya, kayaknya clear. Saya pagi 19 ini. Iya.
Agak cepat sedikit. Oh, coba. Baik, kita sekarang kita lanjutkan dulu tuh tanya jawab. Saya persilakan. Lebih cepat lagi jadi 19 ya. Saya lihat setengah apa? Itu cepat kan? Ini cepat Ya, mungkin dari jamaah Bapak Ibu ada yang mau diperjelas apakah dari apa yang disampaikan Ustaz atau ada hal-hal lain yang perlu disampaikan, ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Kalau ada dari belakang diketuk baiknya Bu. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai umat muslim harus melaksanakan sholat 5 waktu tiap hari sehari semalam. Di samping sholat fardu ada juga sholat sunnah seperti umpamanya sholat awabin. Nah, salat awabin ini dikerjakan sebelum sesudah maghrib, sebelum isya. Nah, pertanyaannya Pak Ustaz, bacaan ayat-ayat apa saja kita baca sesudah Al-Fatihah? Sebab menurut Ustazah Menaluki katanya sesudah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Qur'an 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sholat awabin ya, menurut sebagian ulama seperti misalnya Syekh dalam hasil jamaah yang saya ingat ya. Sholatul awabin itu sholat untuk ya, menunjukkan representasi kembali seorang hamba kepada Allah. Ada satu riwayat disebutkan oleh Ibnu Tirmizi ya, yang mengatakan barang siapa yang sholat 2 rakaat setelah antara maghrib dan isya, ya, maka ini disebut sebagai imam mengatakan sholat awabin. Ini sholat yang berbeda dengan sholat ba'diyah yang kita tahu, yang kita biasa amalkan. Ya, karena ada sholat berdasarkan satu riwayat jumlah ba'diyah qabliyah itu 10. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sebelum setelah zuhur, 2 ba'da maghrib, 2 ba'da isya. Sebagian riwayat mengatakan 12 dengan ketentuan 4 sebelum subuh. Ya, ini yang muakkadah yang ditekankan untuk dikerjakan dan dijaga. Dan Nabi SAW sangat konsen menjaga 12 rakaat atau 10 rakaat ini. Nah, ada sholat-sholat lain yang memang juga disebutkan. Nah, salah satunya ini sholat awabin. Sholat awabin ini sholat 2 rakaat pada maghrib dan isya. Ya, sebenarnya tujuannya adalah bertobat. Sebagian ulama ada yang menyelisih hadis atau riwayat tentang sholat awabin ini, tapi sebagian ulama mengatakan ini bisa diamalkan. Ya, ini bisa diamalkan karena kalau memang dia disebut sholat tobat, ada hadis lain yang menguatkan. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang berdosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian 2 rakaat sholat tobat, namanya yang disebut sholat tobat tadi ya. Itu sholat yang memang dilakukan setelah kita jatuh dalam perbuatan dosa. Ya, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberi maafkan. Nah, ini yang disebut sholat tobat, itu sholat awabin di dalam pengertian yang lain. Jadi dia terdiri dari 2 rakaat. Nah, sebenarnya adakah bacaan surat khusus? Sebenarnya tidak ada. Dalam arti jika memang hafalan tak ada banyak, cuma itu itu boleh saja. Meskipun ada yang menyarankan beberapa bacaan seperti yang ibu sebutkan, ada ibu yang sudah dapat penjelasan dari referensi lain atau ustadz lain menjelaskan. Ada surat tertentu yang seperti surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas dan beberapa surat lainnya. Dia cuma terdiri dari 2 rakaat. Begitu ibu. Semoga terjawab. Allah SWT. Ya, mungkin masih ada dari Bapak, Ibu, jemaah yang lain. Kalau masih ada, silakan di ketuk mic-nya. Kalau belum ada, saya juga mau bertanya. Ini sebenarnya titip-titipan dari
titipan dari teman-teman diskusi di grup ini Ustaz. Jadi biasa diskusi di grup tentang hal-hal yang tentu kita menginginkan suatu kebaikan dari diskusi itu. Nah, ini ada diskusi tentang bacaan Al-Fatihah kepada orang yang meninggal. Ya, jadi bacaan Al-Fatihah kita sampaikan kepada apakah orang tua kita atau orang lain yang sudah meninggal. Saya selama ini saya sampaikan dan pernah saya dengar hadisnya. Artinya di dalam grup itu saya sampaikan dan saya sampaikan beberapa penceramah yang menyampaikan memang tidak ada sumber dalil yang menyatakan bahwa ada hadis yang menunjukkan Rasulullah dan sahabatnya pernah menyampaikan bisa mengirimkan Al-Fatihah. Kalau doa iya, kalau hanya mendoakan orang lain, ada beberapa yang meriwayatkan bisa mendoakan orang lain, tetapi Al-Fatihah secara khusus yang saya pernah dengar atau pernah saya baca itu tidak ada. Itu penjelasan saya di diskusi di grup itu. Kemudian yang kedua, Ustaz, berkaitan juga dengan orang meninggal ini. Ini saya kira ada kaitannya dengan ilmu tadi, kita bagaimana kita berilmu, kita bertanya kepada ahlinya. Saya kira Ustaz Fajar sudah banyak pengalaman untuk menyampaikan dakwahnya. Berkaitan dengan orang meninggal misalnya, kalau pengalaman kita di kampung Ustaz, itu kan ada sampai sekarang masih berjalan 1 malam, 3 malamnya, 7 malamnya, 40 malamnya, sampai 100 malam, 100 malam kematian misalnya keluarga kita. Itu kan juga tidak ada sebenarnya sumber-sumber kalau kita cari dari mana sumbernya itu sampai ada pelaksanaan kita. Kalau ada keluarga meninggal kita rayakan taksiahnya 3 malam, 7 malam, 100 malam. Justru yang pernah kita dengar itu kalau ada orang meninggal kita taksiahnya itu biasa membawakan makanan. Seperti hadis mungkin ada nanti Ustaz bisa jelaskan, membawakan makanan kepada keluarga yang berduka karena tidak sempat untuk misalnya masak dan lain sebagainya. Ini perlu penjelasan mau penjelasannya yang dua pertanyaan sementara ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentang menghadiahkan bacaan sholat atau bacaan Al-Quran kepada mayit, itu para ulama berbeda pendapat tentang itu. Ya, berdasarkan keutamaan dari surah Al-Fatihah itu, banyak ulama mengatakan ya menghadiahkan Al-Fatihah artinya mengirimkan doa ya dengan menggunakan perantara surah Al-Fatihah. Sebagian ulama mengatakan pahalanya sampai. Termasuk ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan juga banyak ulama. Tapi ada juga ulama yang dari Islam. Ya, artinya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya tentang menghadiahkan. Bagi ulama yang mengatakan tidak bisa, mereka mencukupkan dengan dalil-dalil yang ada seperti idama Ibnu Adam kata amalu tidak salas. Jadi mati seorang manusia maka tidak ada yang bisa sampai kepada dia, arti amalnya terputus kecuali 3. Ya, apa itu? Sedekah jariyah, wa ilmu yuntafa'u bihi, wa waladun salih yaqula. Hanya 3 ini, mereka membatasi pada itu. Ada pun ulama yang mengatakan rendah, banyak riwayat lainnya seperti dalam riwayat-riwayat yang lain. Yang Nabi SAW mengatakan umrah, puasa, haji itu bisa dihadiahkan. Termasuk nanti qiraah, bacaan Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan itu bisa sampai pahalanya. Makanya tadi tradisi bacaan Al-Fatihah, Al-Fatihah gitu ya. Ya, apa yang kita sering dengar. Tapi sebagian ulama bilang sampai. Ya, sebagian ulama bisa sampai. Tapi sebagian ulama tidak bilang. Ya, tidak bisa sampai. Walai saya insan illa masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tentang takziah yang 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ini dibilang ajaran Islam murni juga tidak. Maka ini sudah jadi tradisi masyarakat. Jadi kalau kita katakan apakah ini sesuatu yang diperintahkan, sebenarnya tidak. Tapi kalau bilang tradisi, tradisi lebih tepat disebut sebagai tradisi keagamaan di tengah masyarakat. Jadi bukan ajaran agama yang memang berasal dari Islam, tapi disebut sebagai apa? Tradisi keagamaan di masyarakat. Ya, karena takziah itu dari kata azza yu'azzi takziah, artinya menggembirakan. Ya, berdasarkan hadis diriwayatkan Nabi SAW mengatakan ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, isna'u ta'am li ahli Ja'far fa innahu ya'ti syai' yuzhiruhum, karena keluarga yang sedang sibuk. Karena keluarga Ja'far itu fakir, miskin. Ya,
Maka Nabi SAW tolong kalian buat makanan untuk keluarga Ja'far. Mereka sedih sekali sekarang, ya, tidak sempat bikin makanan karena memang kondisinya kekurangan. Maka Nabi perintahkan sahabat untuk bawa makanan. Nah, ini beberapa tradisi di kampung masih seperti ini. Kalau ada yang meninggal, ada yang minyak, ada yang bawa beras, mungkin ada yang bawa uang, ya, untuk meringankan beban keluarga mayit. Dan itu boleh dianjurkan. Nah, takziah itu tujuannya tadi biasanya tadi menghilangkan beban hati keluarga. Makanya datang ke sana kita doakan, disabarkan hatinya, disabar-sabarkan, dikenang kebaikan almarhum. Itu tujuan datang takziah. Ya, itu tujuan. Termasuk mendoakan. Ya, mendoakan yang Allah Subhanahu. Nah, takziah ini berdasarkan hadis-hadis yang ada, bagi yang paling dianjurkan di hari malam hari pertama. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, kita dianjurkan untuk datang berbela-sungkawa. Ya, maka kalau yang sempat datang di hari pertama atau hari pertama itu baik. Tapi kalau tidak sempat di hari pertama, boleh datang di hari kedua, baik. Ya, sampai dengan hari ketiga itu dianjurkan untuk datang mengucapkan bela-sungkawa. Tapi kalau lebih dari itu, banyak ulama berkomentar begini, maka tidak diperlukan kalau sudah lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena justru nanti khawatirnya memperbaharui kesedihan. Ya, harusnya sudah lupa karena dardami ini, cuman karena niat lagi justru sedih lagi. Nah, ini yang tidak baik. Ya. Jadi kalau dibilang 3, 7, 10 hari ini apa ini tradisi? Sumbernya ada atau tidak secara salih? Ada. Meskipun saya pernah baca bagi mereka yang mengamalkan tradisi 3, 7, 40 ini, mereka bersandar pada satu pendapat dari Imam Atha bin Abi Rabah yang mengatakan, ya buatlah kumpul-kumpul makan-makan yang disedekahkan yang kemudian pahalanya untuk mayit pada hari ke-3, 7, 40 atau 100. Jadi penyandarannya kepada pendapat Imam Atha. Tapi ini pendapat yang sebenarnya tidak kuat. Apalagi mohon maaf, ya kadang tradisi ini di tengah masyarakat kita sudah semacam sesuatu yang wajib, padahal demikian. Ya, demikian. Ya, kalau udah seperti itu ya malu sama tetangga bahkan. Apalagi mohon maaf sampai hutang kanan kiri demi seperti itu tidak benar. Ya. Kalau memang mampu keluarga melakukan takziah, maka baik caranya bagaimana? Ya, keluarga kumpul uang, sedekah, diniatkan pahala untuk mayit. Itu sampai pahala sedekah kan? Ya, sedekah untuk mayit itu bisa. Tapi yang banyak keliru diambilkan dari harta mayit. Ya. Dan ingat harta mayit, status harta itu warisan. Warisan ada ketentuannya. Ya, apalagi mohon maaf kalau mayit meninggalkan anak yang masih yatim. Itu bisa-bisa kita menggunakan harta anak yatim tanpa menunaikan haknya terlebih dahulu. Nah, ini yang perlu dihati-hatikan. Maka takziah itu kalau memang ada yang mau dibagikan atas nama mayit sedekah, maka itu diambilkan dari keluarga, saudara, famili dan seterusnya. Jangan dari harta. Ya. Jadi sebenarnya tadi kalau jawaban ini ada enggak? Saya bilang enggak ada. Ya, ada dalam arti secara nas ada enggak anjuran 3, 10 atau 3, 7, 40? Takziah ada enggak? Takziah ada. Tapi kalau takziah yang sudah menjadi tradisi 3, 7, 10, 40 ada. Takziah jadi harus kita bedakan ya. Mana yang dianjurkan, mana yang sudah jadi tradisi. Nah, ini sudah maksudnya tradisi. Ya, bukan lagi ajaran yang memang murni dari Islam. Dalam artian seperti takziah tadi memang dianjurkan ada nasnya. Tapi kalau 3, 7, 10 dan seterusnya itu tidak ada nasnya, sudah menjadi tradisi. Ya, tradisi yang kadang justru menyulitkan dan memberatkan banyak kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ya, mungkin saya masih sedikit tentang tadi Bismillah itu apakah dari keempat imam yang ada yang kita mungkin sebagai rujukan kita, apakah memang para imam ini menyatakan bahwa itu Al-Fatihah sampai di kalau ini bukan doa pasti karena beda antara misalnya kita berdoa dengan Al-Fatihahnya yang kita kirimkan ke si mayit. Apakah keempat imam ini yang menyampaikan ada atau bagaimana pendapat yang Pak Imam? Ya, baik. Tentang perbedaan ini bisa dibaca di banyak tafsir dan itu disebutkan dalam Al-Fatihah itu. Ya.
Jadi kalau saya belum bisa pastikan apakah 4 imam itu menyebutkan. Tapi pendapat ini perbedaan pendapat ini sudah masyhur. Ya, sudah banyak yang bicara soal ini. Jadi kalau memang kita pernah dengar saya tidak tahu klaim itu berdasarkan kajian atau tidak. Dan saya tidak berani mengatakan ada atau tidak, karena saya belum mengkaji. Mungkin ada sebagian ustaz yang sudah mengkaji dan bisa memastikan itu. Mungkin agak berani mengatakan tidak ada sama sekali. Tapi saya tidak berani juga mengatakan tidak ada sama sekali. Saya khawatirnya ada, tapi saya belum tahu. Ya. Jadi sejauh bacaan saya tentang dalam persoalan ini, sejauh bacaan saya ada 2 pendapat. Sebagian ulama, saya juga tidak bisa rincikan siapa-siapa nama-namanya. Tapi ini pendapat yang disebutkan beberapa referensi, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Juz. Ya, itu disebutkan perbedaan-perbedaan. Ada yang mengatakan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Ini perhatikan. Bahasanya adalah menghadiahkan ihdaus thawab, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Salah satunya dia adalah Al-Fatihah. Dan ini bisa surat yang lain, tidak hanya Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah, surat-surat yang lain, bahkan Al-Quran full. Nah, itu sampai namanya menurut sebagian ulama sampai. Jadi menurut sebagian ulama, dalilnya ada dosa, ada. Cuma saya tidak ingat juga menyebutkan semua di sini. Tapi mereka punya landasan dan argumentasi. Ya. Yang kedua mengatakan tidak sampai. Yang ketiga ada perincian yang sampai kalau itu dari anak keluarga, ada yang bilang kalau dari orang lain tidak. Jadi ada beberapa perincian. Jadi saya ingin sampaikan ulama berbeda pendapat soal itu. Ya. Dan itu biasa dalam hal keilmuan. Jadi kalau kita memang kayak condong dengan pendapat pertama, tidak masalah. Ya, saya kayak nyaman ini pendapat ini, saya lebih nyaman dengan silakan. Ya, tapi sebagai amanah ilmu harus disampaikan. Ya, jadi saya harus sampaikan begini. Jadi saya tidak boleh bilang mungkin di sini ada cenderung dengan satu pendapat, saya bilang hanya ini pendapatnya. Tidak boleh, itu namanya tidak jujur. Ya, jadi secara jujur sejauh bacaan dan konsumsi literasi atau referensi saya katakan itu perbedaan pendapat kita dengan para ulama. Saya pribadi lebih cenderung menerima perbedaan, ya. Meskipun tadi ada perbedaan dan segala macam, itu biasa dalam hal, khususnya hal-hal seperti hukum fikih. Allah Akbar. Ya, Pak Oleh tadi silakan Pak Oleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sempat tadi saya mau ngomong Pak Ustaz, cuma sudah dijawab tadi masalah pengajian di saat orang meninggal atau bahkan mayat yang masih ada, bahkan ada yang mengaji. Pertanyaan sudah sampai tidak pengajiannya itu pada mayat. Terus kedua masalah tasyiah seperti Pak Bante katakan tadi, biasa kondisi Ustaz itu tasyiah itu ceramah. Nah, hukumnya ini itu kalau kita ikut mendengar ceramah di sana, tasyiah apa tidak berdosa atau bagaimana? Baik. Itu saja. Terima kasih. Baik. Membacakan Al-Quran di sisi mayat ada riwayat yang menyebutkan tentang dianjurkan. Ya, salah satu beberapa surah yang dianjurkan membaca surah Al-A'raf dulu. Ya, kedua baca surah Yasin. Nabi SAW bersabda, "Iqra'u 'ala mautakum Yasin." Bacakan bagi orang yang akan meninggal dunia Yasin itu akan sebagai ulama mengatakan faedahnya untuk mempermudah. Tapi riwayat ini menurut sebagian ahli hadis mengatakan ini riwayat lemah. Dalam hukumnya hadis lemah, ada ulama mengatakan tidak usah dipakai. Ya, jadi ada yang tidak pakai. Tapi sebagian lain bisa diamalkan. Ya, meskipun lemah dia punya penguat dari dalil-dalil yang lain. Jadi ini hadis. Jadi saya ingin berikan simpulannya saja karena saya ingin berhati rinciannya karena nanti akan membingungkan. Di dalam ilmu hadis sebagai para ulama paling tidak terbagi menjadi 2 kelompok besar dalam menghukumi urusan hadis lemah. Ada ulama yang memakai karena lemah, tapi jumhur ulama, mayoritas ulama ahli hadis mengatakan hadis lemah bisa dipakai dengan catatan: 1, tidak terkait urusan akidah; 2, tidak terkait dengan urusan halal dan haram; 3, dia lemahnya lemah yang ringan, tidak lemah parah. Artinya di perawi hadis itu tidak ada yang pendusta, tukang bohong dan lain-lain. Dia paling cuma ada sisi kelemahan dari hafalan dan lain-lain. Yang ketiga, dan dia terkait bab fadilah amal, maka itu bisa diamalkan menurut mayoritas ulama. Ya, maka dalam bab ini mayoritas ulama mengatakan itu bisa diamalkan, termasuk membaca Yasin ataupun Al-Quran yang lain untuk proses sakaratul maut, untuk mempermudah sakaratul maut. Kalau sudah Ustaz, sudah meninggal kita Ustaz. Nah, cuma ini. Para ulama mengatakan iqra'u 'ala mautakum, artinya orang meninggal. Para ulama memaknai 2. Mautakum di sini sebagian ulama memaknai ini orang yang akan meninggal.
Tapi ada juga sebagian orang mengatakan mautakum artinya orang yang sudah meninggal. Jadi dua pemaknaan. Ya, ada yang memaknai apa? Orang yang sebelum meninggal. Ada yang mengatakan setelah meninggal. Syekhul Islam tentunya mengatakan mautakum artinya sebelum meninggal. Tapi ada juga pendapat mengatakan mautakum artinya sebelum. Ya. Nah, kalau saya pribadi cenderungnya adalah sebelum meninggal karena untuk proses memudahkan sakaratul maut. Dan itu berdasarkan redaksi hadis. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang menghadiri takziah yang kemudian isinya ceramah. Tradisi takziah di Makassar secara umum itu relatif lebih lebih biasa dibandingkan tradisi takziah di Jawa. Ya, kalau tradisi takziah di Jawa itu banyak rangkaian, baca yasin, tahlilnya, dan doanya segala macam. Tapi di sini sebenarnya kepentingan takziah itu adalah kepentingan kita yang hadir. Untuk apa? Zikrul maut. Ya, untuk mendapatkan siraman rohani atau mendapatkan pengingat, karena mengingat mati itu bagian dari hal yang dianjurkan oleh agama. Kata Nabi SAW, ya, fa inna dzikral maut tuhil qulub. Sesungguhnya mengingat mati itu menghidupkan hati. Mengingat mati menghidupkan hati. Dan hadirnya kita di majelis takziah itu tidak, insya Allah tidak keluar dari anjuran untuk datang berbela sungkawa takziah kepada saudara kita yang meninggal. Boleh kita dengarkan manfaat. Ya, meskipun saya yakin beberapa ustaz juga ada setuju dengan apa yang saya sampaikan, tidak masalah. Ya, tapi takziah dalam hal ini insya Allah manfaat. Khususnya untuk pesan-pesan yang disampaikan para ustaz atau penceramah di untuk takziah. Dan itu insya Allah tidak keluar dari anjuran untuk datang takziah kepada orang yang meninggal. Allah. Ya, mungkin sudah ada lagi dari jamaah ibu, sudah masuk juga waktu ini. Ya, karena sudah masuk waktu seperti itu. Baik jamaah Allah muliakan, ya, semoga pembahasan kita ini bisa manfaat dengan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambah cakrawala berpikir dan pengetahuan kita. Ya. Khususnya hal-hal yang terkait hadis yang kita baca dan beberapa tanya jawab tadi yang mungkin sempat jadi diskusi kita. Dan ini kita ada di ujung bulan Rajab, insya Allah masuk bulan Syaban. Mungkin bulan depan satu kali lagi ya. Pertemuan tinggal satu kali lagi ya, bulan Februari ya. Karena kemungkinan Ramadan akan masuk di awal tahun, awal bulan Maret ya. Dan semoga masih ada umur. Ya saya wasiatkan untuk kita semua, mari kita terus meningkatkan persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, agar Ramadan kita di tahun ini jadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Terutama persiapan hati, ya, persiapan amal, karena amal itu dilatih agar kita kaget nanti. Ya, jadi semua amal soleh kita tata lagi, hati kita dan niat kita atur lagi. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam mencari bertahan yang diridhoi dan dirahmati. Demikian mohon atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.